Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka, dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma, berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk.
Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara AD, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3
Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH, dan anak sulungnya Ade ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH, istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ, yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka, dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma, berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk.
Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih,
Sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya, NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umrah bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama.
Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, Akyu yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya.
Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara AD, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka
kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH, dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH, istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang.
sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka, dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma, berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afida Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kushi Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya.
Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya NFH bersama Ade berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH, dan anak sulungnya Ade ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH, istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah,
Polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing.
Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah.
Haryanto menuturkan ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan Akyu. Pasalnya NFH bersama Ade berada di dalam rumah saat Hamka dan Akyu menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, Akyu diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad Akyu, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusti dan anak bungsunya Akyu tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya Ade ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, Akyu. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, Akyu yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas beri makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut.
Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afida Zakiah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa.
Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara AD, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya, NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri.
Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kocah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup.
Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afida Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ.
di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusti dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas.
Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas beri makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup.
sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa, sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya, NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umrah bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan.
Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH, dan anak sulungnya Ade ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH, istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total.
Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid.
Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya, NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut.
Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, Akyu yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas beri makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata.
Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara AD, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya, NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari.
Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusti dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH, dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH, istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan, kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban,
Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka, dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma, berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afida Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kushi Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut.
Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka.
maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas beri makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka post travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipanikkan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing.
Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah.
Haryanto menuturkan ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya NFH bersama Ade berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusti dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya Ade ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut.
Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka, dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma, berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afida Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa.
Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya, NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri.
Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipanikkan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup.
Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afida Zakiah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ
di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara AD, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusti dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas.
Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka, dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma, berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup.
sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa, sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan.
Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH, dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza pandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total.
Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afida Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid.
Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara AD, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya, NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut.
Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, Akyu yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kocah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipanikkan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata.
Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari.
Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH, dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban,
Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka, dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma, berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afida Zakiah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kushi Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut.
Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara AD, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya, NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka.
maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kocah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing.
Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah.
Haryanto menuturkan ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan Akyu. Pasalnya NFH bersama Ade berada di dalam rumah saat Hamka dan Akyu menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, Akyu diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad Akyu, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya Akyu tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya Ade ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, Akyu. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, Akyu yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas beri makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut.
Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afida Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa.
Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri.
Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut.
Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara AD, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusti dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku.
Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipanikkan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka, dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma, berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk.
Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara AD, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya, NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3
Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH, dan anak sulungnya Ade ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH, istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup lahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka, dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma, berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk.
Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih,
Sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya, NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama.
Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, Akyu yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya.
Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara AD, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya, NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka
kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusti dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH, dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi, kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan, sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor. Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, AQ yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban,
Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka, dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma, berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata. Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afida Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kushi Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut.
Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung kematian Hamka dan AQ. Pasalnya, NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Teka-teki kematian Hamka dan anaknya di Koja, ada bercak darah hingga waktu tewas berbeda. Penemuan jasad pengusaha travel umroh bernama Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ tengah menjadi sorotan. Keduanya ditemukan tewas membusuk dalam rumah di Jalan Balai Rakyat 5 nomor 12 RT 6 RW 3, Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Istri Hamka, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan berada dalam rumah itu dalam kondisi lemas. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Kini, polisi masih mengharapkan keterangan dari NFH istri Hamka. Akan tetapi kondisi psikologi istri Hamka itu belum memungkinkan untuk memberikan kesaksian. Meski begitu, Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Gideon Arif Setiawan sudah mengungkap sejumlah petunjuk. Adapun, inilah sejumlah pertanyaan yang belum terjawab dilansir dari Kompas.com. Bercak darah di tubuh istri. Polisi menemukan bercak darah pada tubuh istri Hamka. Gideon memastikan bahwa beberapa bercak darah itu bukan milik NFH. Hal itu lantaran tak ada luka terbuka pada tubuh NFH. Tapi ada beberapa bercak darah yang menempel di tubuhnya, tapi itu bukan dari luka istrinya. Itu kita harus tunggu hasil forensiknya, darahnya dari siapa, ungkap Gideon. Jejak darah ada di tubuh Hamka. Selain di tubuh NFH, jasad Hamka disebut juga ada bercak darah. Akan tetapi lagi-lagi yang jadi pertanyaan adalah, polisi juga tidak melihat ada luka terbuka pada tubuh Hamka. Maka pihak kepolisian masih harus menjalani uji forensik yang berupa histopatologi dan toksikologi untuk mengungkapkan penyebab kematian Hamka. Lebam pada tubuh anak. Kemudian polisi menemukan luka pada tubuh anak bungsu Hamka, AQ. Hanya saja hal tersebut bukanlah luka terbuka atau sayatan senjata tajam. Rumah berantakan. Gideon mengungkapkan bahwa kondisi rumah Hamka sangat berantakan saat jajarannya hendak mengevakuasi para korban. Dari fisik, kami temukan kondisi TKP yang sudah bisa dikatakan berantakan kondisi rumahnya seperti tidak berpenghuni, kata Gideon. Sementara itu, menurut keterangan tetangga Hamka bernama Fitra, NFH dalam kondisi bingung saat dikeluarkan dari rumah tersebut. Istri tidak melapor.
Gideon mengatakan Hamka dan anak bungsunya disebut sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Hamka diduga sudah meninggal sejak 10 hari lalu. Sementara itu, masih berdasarkan hasil otopsi sementara, anak bungsu Hamka, Akyu yang ditemukan tewas itu sudah meninggal dunia selama 3 hari. Sang istri tidak melaporkan kematian suami dan anak bungsunya itu. Kecil kemungkinan keterlibatan orang lain. Polisi mengatakan kecil kemungkinan dimasuki oleh orang tak dikenal selain pihak keluarga di tempat ditemukannya Hamka dan bayinya yang tewas. Anak ikut tewas. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti sikap NFH yang tak melapor saat sang suami tewas. Reza berpandangan apabila sang istri memilih menjauh dari rumah justru akan mengirim pesan bahwa dia pelaku. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Kojah, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Penampilan istri bernama Nur Hikmah yang sempat hidup berhari-hari bersama jasad suaminya, Hamka dan anak bungsunya, Abid Kushi Akma berubah total. Nur Hikmah memilih bertahan bersama anak sulungnya, Afida, 3, di atap yang sama tempat Hamka dan Abid meninggal lalu perlahan membusuk. Bau menyengat pun menempel di tubuh Afida hingga harus dimandikan sampai 3 kali setelah dievakuasi. Diketahui Hamka dan anak bungsunya ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka tewas lebih dulu kemudian disusul Abid. Mulanya warga curiga dengan bau busuk yang menyengat yang berasal dari rumah pengusaha travel umrah tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan Hamka dan bungsunya tewas di ruangan berbeda. Saat itu warga menemukan Nur Hikmah sedang duduk di sofa dalam keadaan lemas dan linglung. Sementara Afida ditemukan di dalam kamar. Nur Hikmah dan Afida pun dievakuasi keluar rumah setelah ditemukan hidup. Seorang tetangga samping rumah Hamka, Fitra, sempat menceritakan kondisi pertama kali Nur Hikmah dan Afida keluar dari rumah tersebut. Fitra mengatakan, penampilan Nur Hikmah berubah total. Nur Hikmah tampak dievakuasi keluar rumah tidak menggunakan hijab dengan ekspresi bengong. Ibunya enggak pakai kerudung. Biasanya pakai kerudung kalau keluar rumah, kata Fitra dikutip dari Kompas.com. Ekspresi bengong kayak depresi, tatapannya kosong, mukanya datar, sambungnya. Tak hanya Nur Hikmah, Fitra juga sempat melihat kondisi Afida yang tak terurus keluar dari rumah tersebut. Afida terlihat tak menggunakan celana, bajunya compang-camping, bahkan bau pesing. Gelagat aneh istri dari Hamka, pengusaha travel umroh, terkuak saat dimintai keterangan usai jasad suami dan anaknya ditemukan warga tewas dan membusuk di Koja, Jakarta Utara. Jasad Hamka dan anak bungsunya ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di rumahnya pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sang istri NHF dan anak sulungnya yang masih hidup tinggal berhari-hari di rumah itu bersama dengan jasad suami dan anak bungsunya yang sudah tewas berhari-hari tersebut. Dokter klinik umum di sekitar lokasi kejadian, Dr. Diana, menduga NHF mengalami depresi berat karena menyaksikan suami dan anaknya tewas di depan mata.
Apalagi NHF melihat jasad suami dan anaknya yang sudah tewas itu berhari-hari hingga membusuk di rumahnya. Saat dimintai keterangan, NHF malah menunjukkan gelagat yang aneh. Selain tidak nyambung, ia juga mengakui tidak mengenal orang yang berada di rumahnya. Sekadar informasi, saat ditemukan NHF bersama anak sulungnya yang masih balita dalam kondisi yang memprihatinkan. Keduanya ditemukan dalam kondisi yang sudah lemas dan kelaparan. Diduga NHF dan anaknya itu sudah tidak makan berhari-hari. Saat ditemukan warga pada Sabtu 28 Oktober, NHF sedang berada di sofa dalam kondisi lemas dan kurus. Tak jauh dari lokasi ia berada, anak sulungnya juga masih hidup. Sedangkan suami dan anak bungsunya sudah tergeletak membusuk. Warga pun langsung membawa NHF dan anaknya yang masih hidup itu ke klinik terdekat untuk diperiksa. Sedangkan jasad suami dan anaknya baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Kedua jenazah tersebut dibawa oleh polisi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengungkap penyebab kematian kedua jasad ayah dan anak itu. Terungkap pengakuan mengejutkan Nur Hikmah kepada dokter yang pertama kali menanganinya dan sang anak yang masih berusia 3 tahun bernama Afidat Zakiyah. Suami dan anak bungsunya tewas membusuk di rumah, tetapi Nur Hikmah mengaku tak tahu apa-apa. Nur Hikmah merupakan istri dan ibu dari Hamka, 50, dan Abid Kusyai Akma, 2, yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 28 Oktober 2023. Nur Hikmah dan Afida ditemukan hidup dengan kondisi lemas dan kurus. Ternyata Nur Hikmah dan Afida sempat dibawa ke klinik terdekat setelah ditemukan hidup oleh warga. Dokter bernama Diana yang pertama kali menangani ibu dan anak tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah terlihat seperti orang depresi ketika dibawa ke kliniknya. Bahkan Nur Hikmah mengaku tak kenal dengan Hamka dan Abid yang merupakan suami dan anaknya tersebut. Diana mengatakan, Nur Hikmah dan Afida seperti kekurangan makanan karena tubuhnya lemas dan kurus. Di klinik tersebut Nur Hikmah sempat mengeluhkan lambungnya sakit kepada Diana. Diana juga mengatakan, Nur Hikmah dan Afida tak terlihat menangis saat dibawa ke kliniknya. Padahal Nur Hikmah menjadi saksi bagaimana sang suami dan anaknya tewas kemudian perlahan membusuk. Selain Afida, Diana menyebut Nur Hikmah juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Diana juga menyebut Nur Hikmah dan Diana tak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab meninggalnya Hamka dan Abid. Berdasarkan hasil autopsi, Hamka meninggal lebih dulu dibanding balitanya. Hamka diperkirakan sudah tewas sejak 10 hari lebih, sedangkan Abid baru 3 hari setelah jasadnya ditemukan. Polisi juga menemukan ada darah di badan Nur Hikmah yang kini sedang dilakukan penyelidikan. Darah itu ditemukan di sekitar jasad Hamka. Sementara Abid mengalami luka lebam pada bagian wajahnya. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH